إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah wa la taj'alhu multabisan alaina fanadhil. Allahumma ja'alna mimman yastami'ul qawla fayattabi'u ahsanah fa innaka waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Allahumma faqina fid din, Allahumma faqina fid din, Allahumma faqina fid din wa 'allimna at-ta'wil. Hadirin Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bisa berkumpul di ruangan yang sederhana ini untuk menuntut ilmu, khususnya ilmu tentang muamalah, lebih khususnya tentang 3 pembahasan di dalam fikih muamalah, yaitu pembahasan riba, yang kedua pembahasan jaminan, yang ketiga pembahasan masalah khiyar. Ini yang pertemuan ke berapa sudah, Mas Bayu? Ketiga. Berarti dari berapa? Dari 12? Dari 14 pertemuan, insyaallah. Baik. Untuk pembahasan masalah riba ini, insyaallah akan kita mulai dengan pembahasan riba. Kita tunggu ini dulu. Yaitu, apa sih urgensinya kita mau mengenal riba? Insyaallah kita semua sebagai orang muslim mengenal haramnya riba. Kita sudah mendengar kajian-kajian umum, khutbah Jumat ataupun kultum yang menyebutkan tentang haramnya riba. Tapi sebagaimana perkataan Ibnu Qayyim, sesuatu yang bisa membuat kerusakan, yaitu apabila kita melontarkan kalimat-kalimat global yang beda pemahaman antara yang mengucapkan sama yang mendengar. Saya misalkan, kalau antum misalnya berceramah di hadapan orang banyak dengan mengatakan, bapak-bapak dan ibu-ibu, berhati-hatilah terhadap perbuatan kesyirikan. Karena kesyirikan itu dosa besar, kesyirikan itu kezaliman yang sangat luar biasa, kesyirikan itu akan membuat kekal di neraka, kesyirikan itu tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai ke situ Anda ngomong. Insyaallah ngomong seperti ini seluruh umat Islam akan mengakuinya. Tidak akan ada yang menentang. Karena apa? Ada yang Anda ucapkanlah kalimat global. Karena apa? Yang dibayangkan oleh orang yang mendengar di depan adalah yang namanya riba, yang namanya syirik itu menganggap Allah ada 2. Yang namanya syirik itu menganggap ada pencipta selain Allah, menganggap ada yang memberikan rezeki selain Allah. Akhirnya orang mengatakan, wah, saya nggak pernah berbuat syirik, dan saya akan masuk surga kalau tidak berbuat syirik. Tapi kalau Anda sudah mulai memperinci perbuatan syirik itu apa saja yang disebut oleh Rasulullah SAW berbuat syirik, dalam jimat, dalam percaya kepada jimat, dalam percaya kepada mitos, dalam ketaatan, di dalam takut, di dalam roja, di dalam tabarruk, ada kesyirikan di dalamnya, maka disinilah baru nanti Anda akan mendapatkan perlawanan, biasanya perdebatan. Loh, kok syirik itu? Loh, kok syirik itu? Begitu Anda memperinci. Nah, begitu juga tentang riba. Riba kalau kita ungkapkan ke orang awam, siapapun akan mengakui riba itu haram, udah enggak usah diperdebatkan lagi. Wa halallahu al-bai'a wa harramar riba. Dan Allah mengharamkan riba. Riba itu haram. Cuma ketika kita masuk ke dalam apa sih riba? Nah, disinilah akan dapat perdebatan. Kok itu riba sih? Kok itu riba sih? Kok itu haram sih? Kok itu haram sih? Nah, inilah yang kemudian yang harus kita perinci. Dan perincian ini jangan Anda harapkan dapat di dalam khutbah Jumat. Perincian ini jangan Anda harapkan dapat di kultum. Ini memang harus duduk
untuk mendengarkan karena ini hubungannya dengan fikih. Seperti tentang apa-apa saja perbuatan yang bisa menjerumuskan ke dalam kesyirikan, kekufuran, itu harus duduk di majelis untuk membedah hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, disinilah yang dibutuhkan orang yang sabar. Ini pernah dialami oleh teman saya ketika dia sedang menuju ke CS sebuah bank untuk meminta menolkan bunganya. Dan CS-nya bilang, maaf Pak, kami tidak punya layanan itu. Kemudian dia bilang, tapi bank yang lain itu ada, saya sudah melakukan seperti itu. Oh, mungkin itu kebijakan bank itu, bank kami tidak ada seperti itu. Ya, akhirnya, karena tidak boleh dia transaksi yang lain. Beberapa waktu kemudian, dia datang lagi ke bank yang sama, kemudian dia tanya lagi, diusahakan lagi, mau menolkan. Apa kata CS-nya? Oh Pak, kalau mau menolkan, nggak usah dinolkan aja Pak, ditutup rekening ini, buka rekening baru. Kita ada program rekening baru, dengan nama apa gitu, itu tanpa bunga. Oh ya, langsung tutup ini saja, buka yang itu. Nah, sedang proses-proses itu, kemudian CS ini bertanya, Mas, ini program ini baru dibuka beberapa waktu yang lalu, karena di pusat melihat banyak sekali permintaan. Saya heran Mas ya, kok orang mau nabung tanpa ada bunga ya? Apa untungnya kalau nabung tidak ada bunga? Kenapa mereka minta dinolkan bunganya? Nah, teman saya ini kemudian bilang, dia dari STDI, itu riba Mbak. Loh, kok riba Mas? Itu kan bukan riba Mas, itu bagi hasil. Nah, disinilah nampaknya. Dia paham, riba itu haram, paham, seorang muslim semua paham insyaallah. Yang sekarang yang lagi disamar-samarkan di hadapan kita adalah, ini bukan riba, itu aja. Yang riba yang itu loh. Yang ini bukan riba. Kenapa? Nah, itulah yang dinamakan syubhat. Dicari-cari celah karena gini. Nah, teman kita ini menerangkan, enggak Mbak, beda bagi hasil sama ini utang piutang, bukan bagi hasil gini. Kalau bagi hasil investasi gini. Dia waktu itu mendengar, kayaknya kena. Dalilnya itu bisa telah menembus syubhatnya dia. Gak bisa jawab dia, kemudian dialihkanlah ke pembicaraan yang lain. Jadi intinya di sini apa? Intinya mari kita lebih mengenal jenis-jenis riba daripada kita memperbanyak dalil-dalil bahaya riba. Karena seorang muslim, seorang mukmin sebenarnya cukup dengan satu dalil saja untuk melakukan sesuatu, cukup dengan satu dalil saja untuk mengerjakan sesuatu. Cukup dengan kita sebut ini perintah Rasul, selesai sudah. Bagi seorang mukmin yang kuat, sami'na wa ata'na, enggak butuh. Pahalanya apa sih? Keutamannya apa sih? Keuntungan saya di dunia apa kalau melakukan itu? Nah, itu kita hanya berbicara dengan orang-orang yang lemah iman kalau seperti itu. Begitu juga tentang ini ada larangannya. Larangan. Lalu kalau dilakukan, hukumannya apa? Di akhirat nanti dapat apa? Di kuburan nanti dapat apa? Nah, seorang mukmin yang kuat imannya nggak perlu ini. Dengan disebutkan ini larangan Allah. Selesai itu dah. Nah, jadi sekarang mari kita lihat kajian ini lebih kita masuk ke dalam perincian riba. Apa urgensinya mengenal riba? Karena riba merupakan salah satu pengecualian dari kemubahan sebuah muamalah. Pada asalnya muamalah itu hukumnya mubah, maksudnya silahkan ngarang, silahkan niru. Yang ada tiru pun metode orang kafir nggak apa-apa. Karena dia pada asalnya mubah untuk dikembangkan. Kecuali, ada 3 pengecualian. Sebenarnya ada ulama yang mengatakan 4 pengecualian. Yang pertama, objeknya dilarang. Mengandung riba, mengandung gharar. Yang keempat adalah, saya tidak menulis ini gara-gara yang keempat ini adalah adanya persyaratan yang kembali ketiga hal ini. Adanya persyaratan, yang maksud persyaratan di sini adalah kayaknya jual belinya itu aman-aman saja, sah-sah saja. Tapi gara-gara ada sebuah persyaratan, kok mengarah ke riba ya persyaratannya? Kok persyaratannya mengarah ke gharar ya?
Kok persyaratannya mengarah ke jual beli objek terlarang ya? Nah, ini yang nomor 4 ini kita bawa ke persyaratan. Nah, objek terlarang insya Allah mungkin akan Anda sudah mendapatkan di dalam awal-awal bab pembahasan jual beli. Gharar juga disebutkan dalam syarat-syarat jual beli. Nah, di sini yang kita bahas mengandung riba di dalamnya. Nah, ini muamalah ya, mengandung riba di dalamnya. Apa itu riba? Secara bahasa artinya tambahan. Fala yarbu 'indallah wa ma ataitum min riba yarbu fi amwalin nasi fala yarbu 'indallah. Apapun yang kalian berikan untuk dapatkan riba agar berkembang, agar bertambah di harta di tangan-tangan manusia, kalian investasikan bentuk riba agar tujuannya itu bertambah, itu menurut Allah tidak akan bertambah. Yang menurut Allah bertambah adalah kalau kamu berikan adalah sedekah. Secara istilah, tambahan khusus atau adanya penundaan pada barang-barang khusus dalam transaksi ini, istilah ini silakan di skip aja, karena sebenarnya menurut pandangan saya, walaupun para ulama menafsirkan makna riba secara istilah, namun menurut saya riba itu hanya pantas ditafsirkan ketika memasuki jenis-jenis riba. Barulah kita perinci di situ. Jadi riba itu terdapat pada 2 hal. Pada hal-hal inilah kemudian Anda silakan perinci. Namun pada ketika di atas butuh sebuah istilah yang bisa merangkum keduanya. Ada yang merangkum seperti ini, tambahan khusus atau adanya penundaan pada barang-barang yang khusus dalam transaksi. Ini masih sangat ambigu kata-kata ini, yang hanya bisa kita lihat di dalam perinciannya, baru nanti akan jelas apa itu riba. Hubungan makna bahasa dengan istilah adalah tambahan karena penundaan pembayaran utang disebut riba dain. Nanti akan ada kita riba dain, riba qard, yaitu karena ada penundaan. Karena ada perbedaan kuantitas dinamakan riba fadl. Tambahan berbentuk perbedaan waktu karena maka disebut riba nasi'ah. Jadi ada riba dain, riba fadl, riba nasi'ah. Riba dain dalam hutang, 2 dan 3 di dalam jual beli. Nah, di sini sebelum kita masuk ke dalam jenis-jenis riba ataupun di mana bisa terjadi riba, kita akan melihat secara garis besar tujuan orang melakukan muamalah. Transaksi ataupun muamalah ditinjau dari tujuannya. Ada 3. Komersial, sosial, jaminan. Komersial, perbedaannya adalah komersial ditujukan untuk mengambil keuntungan. Sosial, tujuannya bukan untuk mengambil keuntungan, tapi tujuannya adalah untuk pahala. Tapi bentuknya muamalah antar manusia, tujuannya dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala, bentuknya adalah derma, sosial. Hutang piutang di sini masuknya. Kemudian masuknya di sini sedekah, wadiah, wakaf, wasiat, hibah, hadiah, zakat. Yang ketiga, transaksi jaminan yang nanti akan kita sampaikan. Transaksi jaminan itu tidak pernah berdiri sendiri. Dia adalah tugasnya penjamin hutang, yang mana hutang itu akad tersendiri. Jadi kalau bilang, saya mau akad jaminan, saya mau jaminan, berarti pasti kata-kata jaminan itu ada akad lain yang sedang mau dijamin. Ada benda lain yang sedang mau dijamin. Maka dia tidak bisa berdiri sendiri. Nah, sekarang yang akan kita lihat adalah riba bisa terjadi di dalam 2 hal ini, komersial dan sosial, yang dinamakan dengan riba bisa terjadi pada 2 akad, akad hutang piutang dan akad jual beli. Akan kita lihat bagaimana terjadinya di kedua-duanya ini.
Apa beda jual beli dengan hutang piutang? Kita kembalikan ke perbedaan tujuan akad tadi. Jual beli itu tujuannya komersial, hutang piutang tujuannya sosial. Jelas? Jadi erat hubungannya dengan transaksi, terjadi riba, dan karena yang jual beli adalah komersial, hutang piutang adalah yang sosial. Mari sekarang kita masukin langsung ke dalam riba dalam hutang piutang. Sebelumnya, mari kita mengenal apa itu hutang piutang. Ana pakai ini aja dah. Baik, ini tolong harus sangat dipahami. Sebelum kita masuk ke ribanya, kita harus mengenal hutang piutangnya. Karena salah paham, salah hukum. Jangan kita lihat bagaimana ada orang yang salah paham antara perbedaan hutang piutang dengan pinjam meminjam. Di sini perhatikan Bapak-bapak dan Ibu-ibu, kita sedang bicara ke istilah fikih bukan istilah adat. Istilah fikih bukan ke istilah adat karena kita sedang belajar fikih. Beda istilah dalam adat, namun tujuannya adalah fikih, harus kita bawakan ke fikih. Mari kita lihat dulu. Hutang bisa berasal dari dua hal. Hutang dari pinjaman murni. Hutang berasal dari pembelian yang belum dilunasi. Tetap dinamakan hutang. Pinjaman murni apa itu? Qard. Pak, pinjam uang. Pak, hutang uang. Butuh untuk anak sekolah, butuh untuk anak operasi, ini. Nggak ada jual beli saya dengan dia. Hanya benar-benar hutang piutang toh. Ini dinamakan qard. Dalam fikih dinamakan qard. Yang kedua, gara-gara ada sebuah penjualan yang belum dilunasi, itu tetap dinamakan hutang. Atau dalam fikih dinamakan dain. Kenapa? Pernah ada yang menghubungi saya, Ustadz, ini ada konsumen, ada nasabah koperasi, ketika kita tagih hutang dia yang dia membeli dengan cicil, nggak lunas, ketika kita tagih, hutang kamu kok belum dibayar, marah Ustaz. Yang mengatakan, saya tidak berhutang, saya beli loh. Maka saya bilang, orang membeli belum lunas, itu namanya hutang. Dan saya nasihatkan, bagi orang nasabah model gini, tolong di blacklist. Sudah berhutang tapi sudah beli tidak lunas tapi tidak mau melunasi, itu marah-marah lagi. Kalau saya mengaku, saya bukan berhutang kok. Jadi ini semuanya hutang. Yang penting ada yang sebuah tanggungan yang belum dibayarin. Ataupun mengganti barang yang belum dilunasi. Ingat, penggantian barang. Kalau ini jual beli. Jual beli belum dilunasi. Tanggungan penggantian barang yang belum dilunasi. Apa itu? Saya pernah merusak barang orang lain tanpa sengaja. Nyenggol, pecah. Saya pernah memecahkan laptop teman. Saya pernah merusak printer teman. Terus saya kembalikan, dia bilang, kamu harus ganti yang ini. Iya, belum punya uang ya. Maka kita katakan kamu punya hutang. Jadi kalau tagih, mana hutang kamu? Hutang apa? Saya nggak pernah hutang. Itu tanggungan yang kemarin itu belum kamu lunasi. Itulah namanya hutang. Jadi intinya semua hak orang lain yang masih tergantung pada diri kita, itu harus kita lunasi. Itu namanya hutang. Pihak dalam hutang piutang, kreditur dan debitur. Insya Allah kita paham semua. Kemudian mari kita lihat sekarang hakikat akad hutang piutang agar kita tujuannya apa? Agar kita bisa membedakan antara satu akad dengan akad yang lain. Ingat ya, orang faqih itu, orang yang belajar fikih itu, orang yang bisa membedakan antara dua hal yang mirip. Dan bisa melihat kemiripan dari kedua hal yang berbeda. Itu baru mantap. Tapi kalau Anda ditanya, apa bedanya pedang sama kayu? Nah, itu nggak butuh ahli untuk menjawabnya. Tapi kalau ditanya, apa beda ketajaman keris sama samurai?
Nah, itu butuh ahli. Butuh data, fakta untuk menjelaskannya. Tapi kalau tanya, mana lebih tajam? Kayu apa pedang? Tidak perlu ahli. Jadi kita harus bisa memberikan perbedaan dari dua yang sama ataupun kesamaan dari dua hal yang nampaknya berbeda. Nah, sekarang mari kita lihat hakikat hutang piutang. Mari kita lihat perbedaan ditinjau dengan akad pinjaman. Nanti akan lihat, Anda tunjukkan kenapa pentingnya kita belajar ini. Baik. Yang pertama, dalam kepemilikan. Perbedaan yang pertama adalah antara hutang piutang dengan akad pinjaman dalam kepemilikan. Pinjaman itu zat tidak pernah berpindah kepemilikan. Yang berpindah hanyalah manfaatnya. Ini ke debitur ini nggak usah dihapus saja ini nanti ya. Zat benda tidak berpindah kepemilikan ke orang yang meminjam. Apa yang berpindah? Pemanfaatan. Barang itu masih milik saya. Kamu hanya boleh menaikinya. Boleh jual nggak dia? Nggak boleh jual. Saya pinjamkan motor, saya pinjamkan laptop, saya pinjamkan HP, saya pinjamkan mobil. Apa yang berhak dilakukan oleh orang yang meminjam? Hanya memanfaatkan. Beda dengan hutang. Hutang, zat benda berpindah kepemilikannya ke debitur. Zatnya. Dan kalau zat berpindah, otomatis manfaat berpindah. Tapi kalau manfaat berpindah, belum tentu zat berpindah. Itu filosofi dalam sebuah benda. Dalam sebuah benda itu, ada zat, ada manfaat. Ada mengubah kepemilikan zat, maka manfaat ikut. Ada mengubah atau ada mengalihkan kepemilikan manfaat, zat belum tentu ikut. Contohnya sewa menyewa. Sewa menyewa, Anda silakan manfaat rumah ini, tapi zat rumah ini masih milik saya. Saya jual ke orang lain masih boleh. Tapi kalau pemanfaatan sekarang jadi milik kamu. Ini dalam sebuah benda ada dua kepemilikan. Kepemilikan zat sama kepemilikan manfaat.